Kita sebelumnya selamat nih atas kemenangannya, mungkin sedikit dong gimana sih? Niki mau mengucapkan terima kasih untuk keadilan di Republik Indonesia karena Niki bisa merasakan sekarang karena dari seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi Niki menang dan pra peradilan yang diajukan oleh Ahmad Ipolitiro. Dia bersyukur gitu walaupun deg-degan kemarin-kemarin kayak aduh ini gimana ya, diterima nggak ya atau ditolak nggak ya, tapi ini mah berdoa aja nanti tulus aja. Ternyata hari ini jam 11 alhamdulillah Bang Fahmi lawyer Niki ngabarin Niki lewat telepon kalau pra peradilan Niki menang dan dia ditolak. Dia bersyukur sih. Niki udah nggak tahu lagi mau ngomong apa karena ini kan udah bukan yang pertama, udah keseringan dan mereka juga udah keseringan mengalami kekalahan tapi kan tidak pernah menyerah gitu kan. Sama begitu pun Niki. Kalau yang sekarang, karena Niki udah mulai tersulut emosi ya, karena tadinya tenang selama 1 tahun ini, tiba-tiba dia menyulut lagi. Sekarang apapun yang mereka lakukan akan Niki hadapi. Oke, Nick sedikit mengulas dong sampai akhirnya Dipo mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu seperti apa sih? Mungkin dia kesambet kali ya. Karena kan kalau teman-teman media tahu selama 1 tahun ini Niki tidak pernah loh yang namanya ngomong di story atau apapun itu tentang Dipo atau keluarganya. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu ada preskon yang katanya ada Wahyu ya Kak, mantan supir Niki, yang saya sudah jelaskan bahwa mantan supir saya membawa lari kabur motor dan sejumlah uang dan laporannya juga belum dicabut sampai detik ini. Tapi kan netizen tidak percaya, lagi-lagi kan dibully, lagi-lagi dibilang begini begitu, tapi ternyata Wahyu saat di pra peradilan memberikan kesaksian yang di luar dugaan. Ternyata dia mengiyakan bahwa mobil itu adalah hadiah pernikahan dari Dipo ke saya. Alhamdulillah, makanya Niki juga mengucapkan terima kasih Wahyu atas kejujurannya dan akhirnya Niki bisa menang hari ini. Terima kasih walaupun dia pernah melakukan sesuatu hal yang menurut Niki tidak baik, tapi sudah Niki maafkan semuanya. Bapak Fahmi, mungkin prosesnya gimana sih Bang? Proses hukumnya? Kalau sebetulnya ya saya katakan tadi, jadi permohonan pra peradilan mempersoalkan harta bersama itu nyasar, harusnya ke pengadilan agama. Tapi kalau dia mempersoalkan adanya tindak pidana, harusnya membaca pasal 367 bahwa tidak ada pencurian dan penggelapan di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada orang melaporkan suami istri tentang penggelapan atau pencurian dalam rumah tangga itu tidak bisa dipidanakan karena ada pasal yang mengatur. Nah, itulah yang dijadikan dasar bahwa pengadilan pra peradilan tidak bisa memutuskan persoalan yang menjadi sengketa harta bersama. Itu nggak bisa. Makanya ditolak. Permohonannya ditolak. Jadi ini setelah ditolak nggak tahu mau apa lagi karena ada lagi permasalahan baru. Dia mengajukan peninjauan kembali. Ada suratnya, dia tidak mengakui anaknya. Tapi dia bilang ke media bahwa aksesnya tidak diberikan oleh Nikita. Yang benar yang mana? Ini loh, ada suratnya di tangan saya. Dia bilang perlu tes DNA. Dia tidak mengakui anaknya. Ada ini di tangan saya. Dipersoalkan, ini yang keempat kalinya berperkara. Di pengadilan agama kalah. Di pengadilan tinggi agama kalah. Di Mahkamah Agung kalah. Dan Niki disahkan pernikahannya dan disahkan anaknya. Mau kemana lagi dia? Peninjauan kembali. Setelah itu mau apa lagi? Saya nggak tahu apa yang mau dicari. Sebetulnya janganlah anak ini dibawa-bawa terus ke persoalan ini. Jangan, kasihan. Ini darah dagingmu. Ya, seperti Kesalahan dengan Dipo ini sebelumnya ada KDRT yang pengakuan pernikahan, yang ini baru-baru ini harta, dan sekarang ada anak. Banyak banget kasus yang dipermasalahkan oleh Dipo. Niki sendiri gimana sih gitu menjadi seorang ibu dari anak yang hamil karena Dipo gitu sampai saat ini? Kalau Niki mah sebenarnya kalau dia tidak berulah mah santai aja, nggak ada mau ngapa-ngapain. Uang dia juga sama uang Niki banyak kan. Uang Niki bukan sombong ya, sekali lagi ya. Tapi ya kalian juga nggak mungkin buta lah. Kalian punya mata kan, apa pekerjaan Niki, apa yang Niki punya gitu kan. Tidak minta apa-apa, cuma karena diusik kemarin, lagi santai, lagi tenang, begitu ya wajib dibalas dong gitu kan. Lah kemarin-kemarin aja Niki dibilang KDRT, nih pakai asbab. Niki jalanin semua proses hukumnya sampai dijemput, sampai teman-teman wartawan pun tahu kan, 2 hari Niki mendekam di Polres Jakarta Selatan untuk kesalahannya tidak pernah Niki lakukan gitu kan. Yang dia pun sekarang tinggal Niki laporkan dia pelantaran anak, dia harus jalani, jangan dia
sidangnya diundur lah, baru bisanya sekarang lah, tiba-tiba datang marah-marah lah, kenapa gitu kan. Ya ini prosesnya gitu. Kalau kamu berani berbuat, ya kamu bertanggung jawab. Dan untuk masalah mobil, nih kasih tahu ya, itu mobil jadul. Itu dulu pernah mau dijual sama Nipo, itu harganya di bawah 100 juta gitu kan. Coba bayangin, masa mas hadiah pernikahan mobil bekas butut, bayangin aja, mobil gue 3 loh, dan itu semuanya mahal, bukan mobil. Dan nggak masuk hitungan kita juga untuk dipermasalahkan. Iya, kalau mau dipermasalahkan, dia pun masih punya utang sampai detik ini sama Niki kurang lebih 400 juta, sampai detik ini belum dibayar, dan Niki mengikhlaskan, Mbak. Makanya kalau Niki udah ikhlasin, stop lah. Sekarang kan Nipo bersatu dengan ini, dengan itu. Kalian tahu ya, lawyer yang dipakai siapa, kalian tahu. Itu kan udah di luar akal sehat gitu loh. Kenapa sampai membabi buta gitu? Tapi kalau ditanya gimana nanggepinnya, ya santai sebetulnya, cuma dianya aja kelabakan sendiri. Tapi atas kemenangan Niki hari ini ada keharuan nggak sih Niki? Oh tadi nangis gitu, maksudnya maksudnya gini, dengan predikat Niki di luar sana, setiap Niki misalkan diwawancara sama teman-teman media, ada aja pasti yang bully. Ya ini adalah bentuk syukur Niki kalau bahwa lu mau bully gua pun Tuhan tetap sayang sama gua kok gitu. Gua nggak peduli seberapa banyak bulian yang gua akan dapetin, mau dari geng sini, mau dari netizen ini, haters